Para pendaki gunung atau pelancong tentu sudah tak asing dengan nama Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya yang terkenal dengan sebutan Mahameru pada ketinggian 3.676 mdpl. Gunung yang secara administratif termasuk ke wilayah Malang dan Lumajang ini juga menjadi gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Selain karena kemegahan dan pemandangan alam yang begitu eksotis, Gunung Semeru juga dikenal dengan berbagai objek wisata di sekitarnya. Salah satunya ialah Desa Ranupani atau biasa juga disebut Ranupane. Di sana terdapat sebuah danau seluas 0,75 hektar dan menjadi desa tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 2.100 mdpl. Ranupani merupakan desa terakhir yang akan dilewati para pendaki yang hendak berangkat ke Gunung Semeru. Desa ini menawarkan panorama alam yang indah dan masyarakat yang ramah. Tak heran banyak pendaki singgah di desa ini sebelum bertualang. Bahkan jika tak ingin mendaki pun, wisatawan bisa datang ke Desa Ranupani secara khusus. Desa Ranupani masuk dalam kategori 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Sebelumnya, desa ini telah melewati berbagai seleksi dan penilaian, termasuk aspek penilaian sosial, lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan nominasi itu menjadi bukti bahwa ragam pesona Ranupane selalu memikat perhatian. Dengan dinobatkan Danau Ranupani menjadi bagian dari 50 desa wisata terbaik ini, pihaknya akan terus melakukan terobosan meningkatkan daya tarik desanya. Dalam waktu dekat, ia akan bergerak untuk melakukan pembenahan, mengintervensi pembangunan infrastruktur yang belum tuntas, dan tak lupa menyelesaikan segala dinamika persoalan termasuk sampah dan sedimentasi. Saat berkunjung ke Desa Ranupani, di sana pengunjung dapat melihat 3 danau yang terkenal, yaitu Danau Ranupani, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo. Secara keseluruhan, Ranupani menawarkan pemandangan berupa pedesaan dengan suasana tenang, udara sejuk, pepohonan hijau, rimbun, dan aliran air yang jernih. Keunikan lain yang bisa ditemukan di desa ini ialah fenomena salju pada musim kemarau. Sekitar Juli hingga Agustus, biasanya di Danau Ranupani terjadi kondisi ekstrim yang membuat pepohonan dan rumput di sana tertutup oleh embun beku. Bahkan suhunya bisa mencapai -4 derajat. Desa Ranupani dihuni oleh masyarakat asli suku Tengger. Nama Tengger agaknya mengingatkan kita pada cerita legenda rakyat Roro Anteng dan Joko Seger yang dipercaya masyarakat setempat sebagai leluhurnya.
Setidaknya ada 3 teori di balik nama Tengger. Pertama, Tengger berarti berdiri tegak, yang melambangkan watak orang Tengger yang berbudi pekerti luhur dan tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, Tengger berarti pegunungan, sesuai dengan kondisi daerah kediaman suku tersebut. Ketiga, namanya berasal dari sang leluhur, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Kebanyakan masyarakat suku Tengger menganut agama Hindu atau kepercayaan peninggalan Majapahit. Secara rutin, mereka melakukan berbagai upacara untuk mengharapkan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar, seperti iadanya kasada, upacara pujan, galungan, unan-unan, entas, tugel kuncung, walagara, barikan, mayu desa, dan pembaruan. Hampir sepanjang tahun, masyarakat asli suku Tengger melakukan berbagai ritual yang menarik, dan pada akhirnya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk melihat langsung upacara yang dilakukan di desa adat ini. Ada banyak cara untuk mengunjungi Ranupani. Dari keterangan resmi Kemenparekraf disebutkan bahwa desa ini bisa dicapai dari Lumajang menuju Senduro dan melewati Alas Purno. Sementara itu, wisatawan yang datang dari Malang bisa melewati Pasar Tumpang dan melewati Jalan Nasional 3 dengan kendaraan pribadi. Jika menggunakan kendaraan umum, bisa menyewa mobil jeep. Untuk fasilitas, sebenarnya desa Ranupani sudah terbilang menunjang kegiatan wisatawan. Di sana terdapat tempat parkir yang luas, warung-warung yang menjual makanan dan minuman, toilet bersih, penginapan, penyewaan perlengkapan berkemah, hingga pemandu. Di sana pun baru diresmikan sebuah amphitheater atau gelanggang terbuka untuk tempat pertunjukan hiburan seni dan budaya masyarakat setempat. Salah satu atraksi yang dipertontonkan adalah penampilan jaran kepang. Selama ini orang mengenal legenda besar suku Tengger, Joko Seger dan Roro Anteng. Bagi suku Tengger terdapat silsilah asal-usul Joko Seger dan Roro Anteng. Berikut keturunan yang jarang diceritakan. Juga versi asli legenda masyarakat Tengger tersebut sebenarnya berbeda dengan legenda yang beredar saat ini. Hal itu dijelaskan panjang lebar oleh Romo Dukun Puja Pramana, pemuka Hindu Tengger yang berdiam di Desa Ngadiwono, Pasuruan. Ada beberapa hal yang perlu direvisi dan ditambahkan, termasuk siapa sosok orang tua Joko Seger dan Roro Anteng. Berikut perbedaan versi legenda yang beredar saat ini dan versi asli masyarakat Tengger dan kisahnya oleh Romo Dukun Puja. Terdapat versi umum, terdapat sepasang suami istri yang ingin mendapat keturunan, namanya Joko Seger dan Roro Anteng. Mereka pun melakukan pertapaan yang cukup keras. Doa mereka didengar oleh Dewa Brahma, dewa pencipta alam semesta itu, memberikan syarat kepada keduanya.
bahwa jika mereka telah dikaruniai anak, maka anak terakhir harus dikembalikan pada Dewa Brahma dengan cara dipersembahkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Pasangan Joko Seger dan Roro Anteng setuju. Mereka pun dikaruniai 25 anak. Anak terakhir bernama Raden Kusuma. Setelah Raden Kusuma bertumbuh dewasa, Dewa Brahma meminta kedua Joko Seger dan Roro Anteng untuk menepati janji membawa anak bungsunya itu untuk dikorbankan ke dalam kawah Gunung Bromo. Kedua suami istri itu mencoba menghindar. Dewa Brahma murka, maka Gunung Bromo menggelegak, bergemuruh, membuat guncangan di sana sini. Raden Kusuma menangkap kesedihan dari orang tuanya dan secara kebetulan mendengar percakapan mereka. Raden Kusuma pun dengan rela menyerahkan dirinya sebagai kurban persembahan Dewa Brahma. Ia berjalan menuju kawah Gunung Bromo. Tiba-tiba terdapat sorot cahaya yang menyinari tubuhnya, lalu ia menghilang di tengah kawah gunung tersebut. Kemudian terdengar suara Raden Kusuma. Ia berpesan agar orang tua dan kakak-kakaknya serta seluruh keturunan mereka supaya memperingati peristiwa tersebut dengan cara mempersembahkan hasil bumi. Kembalinya Raden Kusuma kepada Dewa Brahma itu diperingati sebagai Tahun Baru Kasada oleh masyarakat Tengger, melandasi ritus masyarakat suku Tengger yang lestari selama berabad-abad. Versi asli suku Tengger, Romo Pujo berkisah bahwa pada awalnya kawasan Gunung Bromo adalah tanah kosong, tak ada penduduk. Dewa Brahma turun ke tempat itu, menitis sebagai sosok bernama Ki Dada Putih, sedangkan Dewi Saraswati, istrinya yang menjelma sebagai perempuan bernama Dewi Jeneng. Kedua pasangan itu memiliki 3 orang putra, Ki Bromo, Ki Dadak Banyupahit, dan Ki Samber Nyowo. Ki Dada Putih dan Dewi Jeneng mengajarkan berbagai hal kepada 3 anaknya, itu termasuk ilmu bercocok tanam, ilmu kebijaksanaan, dan berbagai pengetahuan lain. Ki Bromo tidak memiliki keturunan. Ki Dadak, anak kedua, memiliki seorang anak yang bernama Roro Anteng, sedangkan Ki Samber Nyowo, putra bungsu, juga memiliki anak, yaitu Joko Seger. Joko Seger dan Roro Anteng merupakan sepupu yang saling menyukai satu sama lain sejak kecil. Cinta mereka bersemi, mereka pun memutuskan menikah. Namun setelah sekian lama, keduanya tidak dikaruniai putra satupun. Joko Seger dan Roro Anteng bertapa memohon keturunan. Doa mereka dijawab oleh Dewa Brahma yang sebenarnya merupakan wujud asli dari Ki Dada Putih, kakek keduanya. Dewa Brahma menerima hasil pertapaan mereka dengan syarat apabila anak terakhir lahir, maka si bungsu harus dikembalikan pada Dewa Brahma. Kedua pasang itu menyetujuinya. Lahirlah anak pertama yang dinamakan Kaki Dukun. Kemudian berturut-turut lahir 24 anak dari pasangan tersebut. Anak terakhir diberi nama Raden Kusuma hingga ia bertumbuh dewasa. Joko Seger dan Roro Anteng tak dikaruniai putra lagi. Dewa Brahmana pun menagih janji dari kedua pasangan itu
untuk mengembalikan Raden Kusuma. Namun Joko Seger dan Roro Anteng memilih menghindar. Mereka membawa ke-25 anaknya menuju gunung penanjakan, areal tertinggi yang ada di salah satu sudut Bromo. Dewa Brahma murka, kawah Bromo terus menggelegak. Keluarga itu bersembunyi di gunung penanjakan semalaman, hingga saat pagi tiba, Raden Kusuma tiba-tiba menghilang, meninggalkan orang tua dan ke-25 kakaknya secara misterius. Saat sedang dicari, terdengar kembali gejolak kawah Bromo. Kemudian disusul suara Raden Kusuma. Ia berpesan, "Wahai ayah, ibu, kakak-kakakku, jangan mencari saya lagi. Saya sudah tenang di sini, di sisi Hyang Brahma," ujarnya. Raden Kusuma lantas meninggalkan pesan yang mendasari ritus kasada selama berabad-abad. Kenanglah peristiwa ini setiap purnama ning kasada pada tanggal 15 Pangalong 1. Kirimkan hasil bumi kalian serta anak cucu kalian ke Kawah Bromo. Peristiwa kembalinya Raden Kusuma ke hadirat Dewa Brahma itu diperingati sebagai Tahun Baru Kasada. Tahun baru penurut penanggalan suku Tengger. Penanggalan kami hanya terdiri dari 15 tanggal. Setelah tanggal 15 kembali lagi ke tanggal 1. Pesan Raden Kusuma. Kasada dilakukan pada tanggal 15 Pangalong 1. Artinya tanggal 15 malam menjelang tanggal 1, ungkap Romo Puja. Legenda umum menyebutkan bahwa Raden Kusuma mengikhlaskan diri setelah mendengar percakapan kedua orang tuanya. Namun versi sebenarnya ia menghilang atau moksa kembali pada Dewa Brahma terjadi saat bersama keluarga di Gunung Nanjakan Terangnya. Hingga kini masyarakat Tengger melakukan upacara yang dinamakan iadnya kasada. Itu legenda Ki Dada Putih. Hingga Joko Seger dan Roro Anteng selalu dibacakan sebelum ritual melempar hasil bumi ke Kawah Bromo. Setiap tahun selalu dibacakan di Pura Luhur Poten Bromo. Kasada tahun ini tentu kami membacanya lagi. Tak pernah ketinggalan, Ki Dada Putih adalah leluhur awal masyarakat Tengger, ungkap pria 35 tahun itu. Keturunan Ki Dada Putih itulah yang secara turun-temurun mendiami 4 penjuru kawasan lereng Bromo. Dinamakan suku Tengger, konon berasal dari gabungan 2 nama cucunya, Roro Anteng dan Joko Seger. Tahun ini upacara itu digelar pada 20 sampai 21 Juni 2024 yang lalu. Namun hanya diperuntukkan bagi suku Tengger saja. Masyarakat umum tak diperbolehkan masuk. Itu dilakukan dalam rangka menjaga kesucian dan kesakralan upacara tersebut.